Assalamualaikum anak-anak. Kita masih di tema 3, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, pokok materi yang kita bahas sekarang tentang pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Ini seorang pewawancara. Orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang ini narasumbernya, orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan topik wawancara. Topik ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Topik wawancara tujuannya untuk memfokuskan pertanyaan. Kemudian setelah menentukan topik, kalian membuat daftar pertanyaan. Lalu menentukan narasumber yang akan diwawancara. Nah, saat melakukan wawancara, 1. Mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Kemudian ajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Hal yang perlu diperhatikan saat wawancara, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. 2. Penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. 3. Tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Oke anak-anak, sekarang bagaimana cara membuat pertanyaan wawancara? Yuk. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu kalimat tanya. Oke, nah pertanyaan itu digunakan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Sekarang membuat kalimat tanyanya seperti apa? Nah, dengan menggunakan beberapa kata tanya. Kata tanya itu contohnya ini. Apa? Fungsinya menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contohnya, apa hewan yang Bapak pelihara? Kemudian berapa? Fungsinya menanyakan jumlah. Contohnya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Kemudian siapa? Berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contohnya, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Lalu yang keempat, di mana? Ya, fungsinya menanyakan tempat. Contohnya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Kemudian, kapan? Fungsinya untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Kemudian, mengapa? Fungsinya menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? 7. Bagaimana? Fungsinya menanyakan keadaan atau proses terjadi peristiwa. Contohnya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Oke. Kemudian, pertanyaan wawancara yang baik seperti apa? Seperti saat melakukan percakapan biasa, mengalir atau tidak terburu-buru. Nah, pertanyaan wawancara yang baik itu mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Disusun secara runtut. Ini runtut ya. 2. Pertanyaan dimulai yang bersifat umum menuju khusus. Ya. Yang ketiga,
berkelanjutan. Kemudian yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke tema 3, subtema 2, tetap di muatan bahasa Indonesia. Oke, tema subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganmu. Oke, yang kita mau bicarakan adalah tentang narasumber dalam wawancara. Oke. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Ini lihat ya, ini dalam gambar ini yang narasumber ini bapaknya ini narasumber. Nah, ini salah satu dari kalian ya sebagai pewawancaranya. Nah, narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. 2. Memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. 3. Mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Jadi narasumber itu syaratnya memiliki pengetahuan, memiliki keahlian, dan dia terlibat langsung dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Nah, bagaimana sikap-sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber? Nah, kita sebagai pewawancara sikapnya harus ini. 1. Memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. 2. Meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. 3. Menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. 4. Melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makan atau minuman saat wawancara. 5. Berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. 6. Mengajukan pertanyaan dengan jelas serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. 7. Tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. 8. Mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Anak-anak, saat kita melakukan wawancara, kita harus membuat daftar pertanyaan wawancara dan tentunya harus sesuai topik wawancara kita. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara: apa, siapa, berapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Saat wawancara, sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Contoh mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bergantian. 1. Mengapa penyu-penyu itu harus dilepas di laut? Nah, kita sebagai pewawancara harus mendengarkan narasumber menjawab pertanyaan ini dulu. Nah, setelah selesai, baru pertanyaan kedua diajukan. Lalu, apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepas ke laut? Nah, sekarang pengelompokan pertanyaan wawancara. Oke. Dikelompokkan dari mana? Dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Pengelompokan pertanyaan wawancara bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung lawan bicara kita. Nah, sebagai pewawancara, sebaiknya bersikap tidak membela pihak manapun.
Oke, setelah kita melakukan wawancara, kita harus membuat laporan wawancara. Oke. Saat berwawancara, kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara. Lalu, semua informasi yang kita dapat sebaiknya jangan cuma kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Kita lanjut ke subtema 3. Ayo cintai lingkungan. Nah, apa yang dibahas di subtema 3? Tentang daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Oke. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan diurutkan dari hal yang umum ke yang khusus. Pertanyaan kepada narasumber diajukan secara berurutan, dimulai dari tahap pembuka, inti, dan penutup. Contoh daftar pertanyaan wawancara. Topiknya budidaya kerang mutiara. Narasumber peternak kerang mutiara. Daftar pertanyaan, sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? Yang kedua, menggunakan kata tanya apa? Apa saja yang diperhatikan saat melakukan budidaya kerang mutiara? 3. Bagaimana proses untuk memanen kerang mutiara? Jadi kalau mau wawancara, kita harus menentukan topiknya, narasumbernya, membuat daftar pertanyaannya. Nah, setelah itu kita membuat laporan wawancara. Nah, memuat apa saja? Ini 1. Topik wawancara, narasumber, pewawancara, waktu dan tempat wawancara, hasil wawancara, dan kesimpulan. Langkah-langkah menulis hasil wawancara. Tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. 2. Baca dan pahami kembali jawaban narasumber. 3. Lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. 4. Tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. 5. Tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. 6. Tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. 7. Gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang. 8. Gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Hal yang dilakukan sebelum memberi tanggapan: membaca hasil wawancara secara utuh, perhatikan hal-hal penting yang ada dalam wawancara, tentang ketentuan pertanyaan yang baik, kelengkapan jawaban, kesesuaian jawaban dengan topik. Kemudian gunakan bahasa yang santun saat memberi tanggapan agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contohnya, menurut saya pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing Etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai topik wawancara, yaitu budidaya kambing Etawa. Kemudian setelah membuat laporan wawancara, kita harus presentasi. Ya, tujuannya apa? Membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang kita lakukan. Cara melakukan presentasi yang baik: membuka dengan ucapan salam, memperkenalkan diri, menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin, menyampaikan materi dengan jelas dan rinci,
Cara menyampaikan boleh seperti bercerita. Hasil wawancara disampaikan secara komunikatif. Saat menyampaikan laporan, sesekali memperhatikan orang lain yang menyimak. 8. Jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya menggunakan catatan kecil. 9. Presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Oke anak-anak, itu tadi tentang wawancara, bagaimana sikap kita saat wawancara, hal-hal apa saja yang dilakukan sebelum wawancara, saat wawancara, apa-apa saja yang harus dipersiapkan. Kemudian setelah wawancara kita membuat laporan wawancara. Oke, semoga kalian dimudahkan belajarnya, diberikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian jangan lupa ya, selalu taati orang tua, rajin sholat, rajin ngaji ya. Oke, sekian dari Bu Nila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.